optimisasi yang sudah dilakukan kalau dari segi pengembang ya, dari segi pengembang kita terus berbenah mencari, karena masalah utama daripada pengembangan panas bumi ini adalah masalah harga. Tadi Pak Satya juga sudah bicara lebar, yaitu kita punya disparitas harga yang dulu, yang saat ini populer dengan nama harga berkeadilan. Jadi harga berkeadilan itu maksudnya adalah harga yang adil buat investor, sesuai dengan keekonomian proyek, juga harga tersebut affordable by PLN. PLN itu adalah single buyer di dalam bisnis ini. Jadi itu semua tentu saja kita melakukan yang namanya optimisasi di segala macam hal ya, agar harga kita bisa kompetitif. Namun begitu kan kita tahu, tadi juga sudah dijelaskan, adalah adanya exposure besar yang yang mendrag harga ini naik ke atas agak lebih mahal. Itu karena adanya kegiatan eksplorasi di depan. Eksplorasi ini adalah pembuktian bahwa cadangan itu ada atau tidak. Dan sifatnya adalah kegagalan itu rata-rata statistiknya 50%. Nah, dengan itu semua tentu saja kita mencoba untuk mencari terobosan-terobosan ya, bagaimana kita bisa mencoba menurunkan cost-cost dan resiko-resiko sehingga bisa menekan harga ke bawah. Ya. Dan itu sampai saat ini kita akui belum berhasil, karena memang disparitas harga itu masih terjadi. Baik, mereview 2020, bagaimanakah sebenarnya progres yang sudah kita torehkan Pak, berbicara mengenai pengembangan industri energi panas bumi di tanah air? Adakah paling tidak progres yang pernah atau sudah kita torehkan? 2020 itu seharusnya kita bisa mencapai di level 2.200-an. Ya, saat itu kita mentargetkan sekitar 140 megawatt untuk on stream by 2020, sehingga kekurangannya tidak banyak. Namun begitu pandemik ini telah membuat proyek-proyek itu terkendala, sehingga proyek-proyek itu terdelay 1 tahun. Sekarang mereka akan on stream ya, tahun ini ditargetkan sekitar hampir 200 megawatt, di mana 140 megawatt itu datang dari tahun lalu. Nah, sehingga kalau hari ini 2130, maka kurang lebih masih belum sampai 2.500 sampai akhir tahunnya. Jadi masih kurang banyak. Jadi kalau target RUEN di tahun ini itu masih kurang sekitar 600-700 megawatt, tapi masih kurang hampir 5.000 megawatt sampai 2025. Dan itu harus dilakukan suatu usaha yang maksimal, terutama dari pemerintah, bagaimana bisa membantu pengembangan panas bumi secara cepat seperti target yang sudah ditetapkan. Baik, dengan problematika utama dan tantangan yang dihadapi selalu masalah disparitas harga, bagaimanakah Anda memandang promising dan prospek dari industri panas bumi kita ini seperti apa sih Pak ke depannya, terutama di 2021 ini? Jadi gini, pembeli panas bumi kan hanya PLN ya, perusahaan yang harga jual listriknya ke masyarakat itu tidak boleh didasarkan keekonomian, atau dengan kata lain harganya diregulasi oleh pemerintah, sehingga PLN punya keterbatasan. Nah, yang sementara dari developer itu juga kita punya harga keekonomian, yang tentu saja kita juga mengharapkan harga yang kita jual itu sesuai dengan keekonomian proyek kita, kan seperti itu. Nah, industri ini hampir sama dengan oil and gas di depan, di mana kita harus melakukan pemboran. Nah, pemboran itu resikonya tinggi. Nah, bedanya oil and gas itu bayarnya banyak dan harganya didrive oleh market. Sementara panas bumi bayarnya hanya satu, PLN, dan harganya diregulasi pemerintah. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa kelebihan daripada panas bumi ini, listriknya itu bisa sebagai pengganti supply base load yang saat ini dikuasai oleh fossil fuel. Jadi ke depannya itu listrik yang dihasilkan panas bumi sangat sustain. Jadi unlike energi terbarukan lainnya, kalau kita janji deliver 100 megawatt rata-rata dalam setahun, itu kita bisa deliver kurang lebih sekitar 95-97 rata-rata. Jadi rehabilitasi sangat diharapkan. Nah, kalau ini terjadi, maka ini akan membantu program pemerintah dalam mencapai yang namanya ketahanan dan kemandirian energi. Ya. Nah, terus kemudian juga dengan lingkungan yang jauh lebih bersih daripada fossil fuel. Nah, itu semua yang menikmati adalah rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia ini adalah seharusnya merepresentasikan adalah pemerintah, bukan developer dan juga bukan buyer. Nah, sehingga disparitas itu memang mau tidak mau, suka tidak suka menjadi
tanggung jawab pemerintah. Pemerintah wajib hadir, kalau bahasa politiknya sekarang, pemerintah wajib hadir untuk bisa menjembatani atau mencari atau memberikan solusi terhadap disparitas harga. Banyak kalau dulu itu pemerintah masih memberikan cash subsidi. Jadi perbedaan itu dibayar pemerintah cash subsidi. Tapi sekarang kan kelihatannya pemerintah juga berat memberikan cash subsidi. Sehingga alternatifnya pemerintah yang tawarkan sekarang itu ada mengenai insentif non cash subsidi. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.